Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revi Ridwan Ahmad di konten tekstur, teknologi, dan tutorial. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Mendeley. Mendeley ini apa? Mendeley adalah software besutan Elsevier. Elsevier ini seperti web untuk jurnal-jurnal atau paper-paper internasional. Jadi ngumpul di situ tuh paper-paper internasional ada di Elsevier. Ya. Jadi Elsevier ini meluncurkan Mendeley Desktop pada tahun 2008. Kemudian ada versi stabilnya yaitu Mendeley Reference Manager tahun 2019. Insya Allah saya akan memberikan 4 tutorial desktop, reference manager, site, dan web importer, tapi dalam video yang terpisah. Jadi video ini khusus tentang Mendeley Desktop. Sebenarnya selain Mendeley itu ada juga beberapa yang seperti ini, software reference untuk mengatur referensi kita, untuk citasi, untuk penelitian. Nah, ini biasanya dipakai untuk penelitian mahasiswa, mahasiswi, anak-anak kuliah, atau juga anak-anak sekolah yang lagi bikin karya tulis ilmiah. Nah, ini untuk penelitian softwarenya ini. Software Mendeley ini untuk penelitian. Selain Mendeley yang mainstream itu adalah Zotero. Kemudian saya juga pernah pakai yang namanya Jabref dan dikombin dengan TextMaker. Itu dulu saya pernah disuruh pakai sama dosen saya di S2 ilmu komputer. Beliau nyuruh pakai Jabref. Nah, sebenarnya banyak sih, bukan cuma itu ya. Cuma yang mainstream itu yang itu tadi, Mendeley, Zotero, dua itu setahu saya, yang saya tahu. Kebanyakan orang kalau saya lihat pakai Mendeley Desktop. Nah, karena Mendeley Desktop ini secara offline bisa dipakai. Dan juga memang kan karena dia duluan juga banyak sudah orang yang tahu Mendeley Desktop. Kalau Mendeley Reference Manager ini 2019. Nah, jadi versi stabil lah kalau diklaim sama ini si Elsevier ini. Mendeley Reference Manager adalah versi stabilnya dari Mendeley Desktop. Diperhatikan juga perbedaannya dari logonya. Kalau bentuknya sama, bentuk logonya ya sama-sama kayak huruf M begini. Tapi kalau Mendeley Desktop itu warnanya gelap. Lebih gelap, kemudian sisi kotaknya ini kayak tumpul gitu ya. Nah, kalau yang Reference Manager warnanya lebih muda, lebih terang, dan juga lebih agak tajam ya sudut-sudut kotaknya ini ya. Mungkin karena dia baru, anggaplah dia tuh lebih muda ya dibanding desktop. Versi stabilnya ya, mungkin lebih muda, lebih cerah juga warnanya. Oke, di sini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara downloadnya, bagaimana menginstalnya, bagaimana cara makainya. Oke, saya di sini pakai browsernya Mozilla ya. Kita ketik aja Mendeley. Nah, ini saya sudah muncul mendeley.com. Nah, kesini kalau mendeley.com. Cuma kalau mau cepat kita ketik Mendeley Desktop. Karena kita bahas tentang Mendeley Desktop. Nah, di sini banyak pilihannya. Kalau saya sarankan pilih yang ini. Karena sekarang kalau kita ngeklik yang bagian ini nanti diarahkan ke Reference Manager. Nah, ini.
tuh reference manager ini. Kalau kita download lain yang desktop tapi yang ini ya, pilih yang ini. Nah kalau yang tadi yang saya bilang, kalau pilih yang stabil ini nanti yang reference manager di download, jadi pilih yang ini ya, kita pilih yang desktop, klik. Nah karena saya pakai IDM jadi tampilannya gini ya, pakai internet download manager. Kita pilih aja start download. Nah dia lebih kecil juga nih, 54 MB. Kenapa saya pakai IDM? Karena dia lebih laju, lebih cepat kalau download. Kalau kita pakai browser, bawaan browser downloadnya lambat. Dan juga biasanya kalau besar filenya, dan juga sih besar ini sebenarnya, cuma kalau sudah ribuan MB itu lambat, dia kadang error kalau sudah lambat. Nah pilih open folder supaya kita tahu di mana sih dia nih, ketaruhnya di mana. Nah buat kalian yang pakai browser aja downloadnya, biasanya dia ada di pojok kiri sini atau di pojok kanan atas. Nanti pilih aja open folder biar kita langsung kemana downloadannya itu, ditaruh di mana dia. Nah ini sudah ada desktop. Nah biasanya kalau secara default, secara bawaan settingan Windows kita itu biasanya dia ada di sini, di download. Nah di download sini kan, download bisa di luar atau di dalam folder program, karena ini kan dia dalam bentuk file program kan, aplikasi maksudnya. Jadi di dalam sini. Kalau misalnya nggak ada di luar, itu settingan bawaan Windows kita tuh kayak gitu. Kalau hal-hal yang kita download, file-file yang kita download di sini. Oke, kita klik 2 kali. Yes. Ini next, agree, next lagi, install. Nah ini ditunggu aja nih sampai selesai. Nah run, kalau mau langsung run ya, sudah tercentang, tinggal finish. Kita lihat apakah yang terjadi. Oke, dia minta email. Kalau sudah ada emailnya, maksudnya sudah ada akunnya di Elsevier, bisa nih login. Nah, kalau nggak ada, berarti kalian pilih register. Nah, kalian nanti dibawa ke webnya Elsevier. Sini, misalnya ini ya, continue. Bisa juga nih sign in dari via institusi, misalnya institusinya apa, UINSI, Unmul, bisa instansi juga. Nah ini sudah ada, kalau saya sudah ada. Nah di situ pilih dulu, bikin register dulu ya, bikin dulu akunnya. Kalau sudah, baru nanti masuk ke Elsevier. Kita coba ini. Karena saya sudah ada ya, ini sudah di dalam. Oke, accept. Yang nggak punya itu ya, register dulu. Jangan lupa dicatat emailnya, dicatat juga passwordnya. Bisa kalian catat di sini notepad atau enggak di memo HP, pokoknya catat lah, jangan sampai lupa. Pokoknya segala akun itu dicatat, karena kita pasti banyak itu bikin akun ini, akun itu, sosmed ini, sosmed itu. Kalau tampilan awal baru kita install tuh kayak gini ya, welcome to Mendeley. Kalau sudah kita pakai, nggak ada lagi ini welcome to Mendeley. Kalau kita centang ini,
do not show. Kalau kita masih nggak kita centang, kita biarkan aja, nanti muncul terus ini. Close. Ini keluar aja. Pertama itu bikin folder dulu. Misalnya apa nih, kita lagi penelitian apa, misalnya biologi dah, contoh aja biologi. Nah, nanti referensi kita itu tuh kumpul semua di sini. Nah, di satu folder, jadi enak. Inisial aja sih, misalnya biologi, penelitiannya tentang biologi gitu. Nah, di sini kalian masukkan tadi, misalnya ini satu, ini yang sudah kalian download ya. Dua, file juga bisa sebenarnya, file ini, file Word juga bisa. Nah, ini PDF. Kalau mau dibuka, biasanya ini bisa juga nih, klik membuka, ngebaca ininya, foldernya. Kembali lagi My Library. Nah, di sini tools. Nah, di tools ini juga ada pilihan untuk install web importer nanti untuk browser, untuk Mozilla, untuk Google Chrome, untuk Microsoft Edge. Nah, di sini juga ada Mendeley site untuk install Mendeley site. Nah, di sini ada install Microsoft Word plugin. Jadi istilahnya tuh di plugin tuh dipasang. Jadi kalau kita mau pasang di Word harus pilih ini. Nah, do you want Mendeley? Oke. Jangan simpan. Ini suruh keluar dulu nih. Keluar, kita pilih lagi tools, install. Nah, kita pilih oke. Kita buka lagi Word ya. Kita cek apakah berhasil terpasang atau terplugin. Buka. Nah, ini kan karena Mendeley dia tuh software reference. Nah, jadi buka di referensi. Nah, ada kan? Sebelumnya nggak ada. Ada sudah. Jadi tadi misalnya saya buka nih, saya sudah ada kan, misalnya kalian sudah bikin folder, sudah upload apa aja referensinya kan, sudah kalian masukkan tadi pakai ini fitur add. Misalnya ini saya ambil dari sini ya, ini misalnya aja referensinya dari ini. Misalnya teks adalah, misalnya saya sudah paraphrase ya, teks adalah. Pilih insert citation. Tadi itu apa namanya? Nah, ini cara mudahnya. Kalau saya, kalian ketik tombol Windows dan tombol kiri. Nah, ada di keyboard tuh yang lambang Windows. Klik tombol Windows dan kiri. Bentar, ini cancel dulu. Tombol Windows dan kiri. Nah, dia nanti geser ke kiri. Nah, nanti yang di kanan ini pilih sudah. Di sini kan ada jendela-jendela kan, tab mana yang mau dibuka, saya pilih ini. Nah, supaya enak, nggak perlu buka ini lagi, gantian buka ini, buka Word, buka Mendeley lagi. Nah, ini sudah kelihatan kan. Misalnya ini saya paraphrase ya, ini saya teks adalah aja karena kepanjangan nanti kelamaan. Teks adalah bla bla bla, misalnya adalah kalimat gitu kan. Misalnya saya sudah paraphrase dari ini ini Lee Chen Bin ini kan, saya ngambil referensi dari papernya mereka ini. Oke, saya mau citasi nih. Nah, caranya di referensi tadi. Nah, dia jadi mengecil ya. Di manakah dia? Nah, ini di sini ya. Kalau dia mengecil dia bentuknya beda lagi. Kalau besar seperti ini kelihatan ya. Tapi kalau dia mengecil tadi, tekan tombol Windows dan kiri. Nah, dia kayak gitu. Nah, ini ya Mendeley, jangan bingung. Oke. Nah, ini kan kita mau citasi, masukkan referensi kita kan. Nah, ini insert citation. Tadi apa namanya? Dia
citation. Li tadi ya, li chain, chain. Oke, tuh kayak gitu dia muncul. Bisa juga kalau kalian mau full layar, kalian ingat aja dari siapa tadi di chainbin kan. Langin insert citation. Bisa juga diingat judulnya, misalnya text mining kan, tuh ketik aja. Boleh berdasarkan judul paper atau penulisnya. Misalnya tadi di chainbin kan, misalnya bisa juga sentimen, misalnya sentimen, nama judul apa papernya tadi yang kita ambil sentimen analisis. Nah ini misal analisis sentimen. Boleh lebih dari satu ya, kalau satu aja boleh. Oke. Nah ini bisa berubah. Ini kan stylenya, gaya penulisan ininya, catatan kakinya seperti ini. Dia body note nih yang langsung muncul kayak gini. Nah bisa kalau mau dirubah, sesuaikan sama jurnal atau memang kampus kita tuh kayak apa ininya, formatnya, stylenya gimana. Misalnya IEE, nah misalnya Chicago tuh berubah dia, IEE coba tuh berubah lagi, IEE triple A, IEEE. Nah dirubah stylenya, berubah juga tulisannya gitu. Nah misalnya sudah, misalnya nih kita bikin dapus kan, daftar pustaka, sudah daftar pustaka, ini misal aja ya biar cepat. Kita mau munculkan nih referensi kita, caranya gimana? Insert bibliografi, done, selesai. Nah kita tambah lagi nih, misalnya ini ya, pengguna aplikasi ini. Oke, saya tambah lagi nih, tambah lagi misalnya kan, tambah lagi referensinya, citasinya. Misal oke, nah dia otomatis tuh di bawah dia nambah juga, jadi nggak perlu lagi tuh kita urutkan. Kalau manual kan kita kalau daftar pustaka ini harus ini kayak gini, harus sesuai sama formatnya lah, hurufnya juga kan, abjadnya A, B, C, D dan seterusnya. Nah ini dengan Mendeley kita dipermudah, tinggal klik aja automatically muncul. Nah itu fungsinya Mendeley. Oke, sekian itu saja pembahasan kita kali ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.